Glosari Pariwisata melalui kanal edukasi pariwisata Indonesia yang dikelola oleh IINTOA ini kembali mengunjungi Anda. Pada seri ke-22 terdahulu, Anda sudah menyelesaikan kosakata dan peristilahan yang diawali dengan huruf F dan lazim dipergunakan atau erat kaitannya dengan dunia industri pariwisata, travel agencies, dan tour operators pada khususnya. Pada seri ke-23 ini, kita akan mulai membahas kosakata atau peristilahan yang dimulai dengan huruf G, di mana antara lain Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan galley, garden city, garland, garnish, gazette, go slipper, gimmick, dan banyak lagi kosakata dan peristilahan lainnya yang perlu Anda simak. Selamat pagi para pemirsa. Glosari pariwisata yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators kembali mengunjungi Anda. Saya, Bondan Nurdianto, akan tetap bersama Anda untuk memandu dan menyampaikannya. Pada Glosari Pariwisata seri ke-23 ini, kita akan mulai membahas kosakata atau peristilahan yang berawal dengan huruf G. Mari kita simak secara seksama. G01, Gateway. Dalam dunia pariwisata, gateway adalah pintu gerbang pariwisata dari sebuah negara atau kawasan wisata. Pintu gerbang wisata dimaksud lazim dikaitkan dengan bandara internasional atau ibu kota, bandara domestik utama, jalan utama, stasiun kereta api utama, atau pelabuhan utama di mana para wisatawan biasanya pertama kali masuk ke negara atau kawasan yang bersangkutan dalam perjalanan mereka ke daerah tujuan wisata atau objek wisata. Contoh pintu gerbang pariwisata utama di Indonesia adalah Medan, Jakarta, Solo, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado. G02, Gala Dinner. Gala Dinner adalah acara makan malam formal atau semi-formal berukuran besar, tempatnya dan dihadiri oleh banyak peserta. Seringkali acara makan malam jenis ini diadakan untuk melaksanakan berbagai perayaan, pemberian penghargaan, penggalangan dana, dan motivasi lainnya. Gala dinner ini dapat dihadiri sedikit-dikitnya 50 orang hingga acara berskala besar sekitaran 1.000 orang atau lebih. Tempat penyelenggaraan acara tersebut dapat bervariasi tergantung pada persyaratan, tetapi sebagian besar gala dinner ini diselenggarakan dalam fungsi atau tempat acara yang dirancang khusus untuk mengakomodasi jumlah besar peserta, persyaratan produksi, dan acara hiburan. G03, galley. Istilah galley ini mempunyai banyak arti. Dalam dunia penerbangan atau kapal pesiar, istilah ini diartikan sebagai dapur atau area dengan fasilitas dapur di kapal pesiar dan atau pesawat terbang. Kapal pesiar pasti memiliki satu dapur besar, dan di pesawat terbang komersial, dapur ini merupakan tempat makanan dipanaskan dan disiapkan. Untuk jenis pesawat tipe kecil, galley terletak di bagian depan di belakang kokpit. Sedangkan di pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 biasanya terletak di bagian belakang dekat pintu terakhir. G04, Game Park. Game Park adalah suaka marga satwa, yaitu wilayah atau kawasan luas di dalam suatu negara dan ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi, tempat hidupnya hewan-hewan liar yang hidup di habitat aslinya secara alami. Dalam hal populasi hewan-hewan liar tersebut dinilai sudah melebihi jumlah maksimal, terkadang pengelola suaka marga satwa tersebut membuka kesempatan untuk dilakukannya perburuan terkendali untuk olahraga terhadap hewan dimaksud. Biaya perburuan olahraga ini meskipun mahal, namun sangat diminati oleh para pemburu amatir maupun profesional. Jika perburuan dilarang, maka suaka marga satwa tersebut dinamakan sebagai tempat hidupnya fauna dan flora khas di kawasan tersebut.
G05. Gamekeeper. Masih ada kaitannya dengan suaka marga satwa. Gamekeeper adalah orang yang bertanggung jawab atas kesehatan, pembiakan, dan perlindungan hewan-hewan yang hidup di suaka marga satwa tersebut. Ketika musim perburuan tiba, para gamekeeper ini bertugas sebagai wasit yang mengontrol dan memantau perilaku para peserta perburuan agar tidak melenceng dari motivasi perburuan dimaksud. Jika ada peserta yang salah menembak hewan lain yang bukan peruntukannya, peserta tersebut akan didenda sangat besar dan biasanya dikategorikan sebagai blacklisted hunter dan dilarang untuk berburu lagi di suaka marga satwa tersebut atau bahkan di suaka marga satwa lainnya. G06. Garbage. Pengertian dalam bahasa Indonesia adalah sampah atau limbah yang tidak diinginkan dan dibuang. Garbage juga dapat diartikan sebagai satu, bahan hewani dan nabati sisa makanan yang dibuang seperti dari dapur. Dua, hal-hal yang tidak lagi diinginkan atau dibutuhkan dalam hal ini adalah sampah. Tiga, segala sesuatu yang tidak berharga, hingga ada istilah garbage in, garbage out. Empat, pembicaraan atau data yang tidak benar dan tidak berguna. Seperti contohnya adalah hoax. G07, Garden City. Pengertian Garden City adalah kota atau kawasan terencana yang dikelilingi oleh Green Belt, diciptakan sebagai lingkungan perumahan sebagai kawasan tempat tinggal, industri, pertokoan, pertanian, yang proporsional sehingga menjadi kawasan terpadu yang sehat dan dipenuhi dengan pertamanan, area tanaman, taman kota, fasilitas umum, dan ruang terbuka lainnya. Di dunia pariwisata, Garden City ini banyak diminati untuk dikunjungi karena merupakan destinasi yang sehat dengan lingkungan yang teratur dan bersih. G08. Garden Party. Garden Party adalah suatu kegiatan pesta, perayaan, atau acara pertemuan sosial yang berlangsung atau diadakan di luar ruang atau outdoor. Biasanya diselenggarakan di sore hari di taman atau di halaman yang luas dengan taman dengan satu syarat bahwa cuacanya mendukung. Acara yang diselenggarakan di taman ini biasanya lebih formal daripada piknik atau acara barbeque biasa. Hidangan yang disediakan oleh tuan rumah menyesuaikan dengan tema acara. Tour operator yang menyelenggarakan perjalanan incentive group sering melaksanakan acara cocktail party atau jamuan makan di halaman luas dari bangunan-bangunan atau rumah yang bersejarah atau terkenal. G09. Garland. Garland adalah rangkaian hiasan dekoratif yang terbuat dari bahan yang saling terkait, terdiri dari bunga dan daun. Bentuknya dapat berupa lingkaran karangan bunga yang dapat dikalungkan di leher atau dipakai sebagai hiasan mahkota di kepala, atau dalam acara pernikahan dapat berupa flower bouquet mini yang disematkan di jas atau pakaian resmi panitia. Pembelian garland ini merepresentasikan apresiasi, tanda kehormatan, atau penyambutan kepada tamu. Tour operators, terutama para pemain inbound tourism, sering mempersembahkan garland ini ketika menyambut tamu atau pelanggannya di bandara, hotel, pelabuhan, atau tempat-tempat penyambutan lainnya. Di Hawaii, garland atau karangan bunga ini disebut dengan lei. G10. Garnish. Garnish adalah suatu bentuk hiasan atau ornamen guna penampilan yang lebih menarik. Untuk garnish di glosari pariwisata ini, pengertian kosakatanya dibatasi dalam penggunaannya sebagai tata hias dalam bidang kulineri. Agar tampilan hidangan menjadi lebih menarik, para chef berlomba-lomba menciptakan dan menambahkan sentuhan dekoratif pada hidangan yang diciptakan dan dimasaknya dengan memberikan berbagai macam dan bentuk garnish, baik itu sebagai hiasan dekoratif saja atau juga sebagai bumbu penambah rasa dari makanan dan atau minuman yang dibuatnya. G11. Gas station.
Gas station merupakan kependekan dari gasoline station. Di Indonesia, gas station dikenal sebagai SPBU, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, atau pom bensin. SPBU ini merupakan perusahaan retail stasiun layanan penjualan bahan bakar, minyak atau bahan bakar gas untuk melayani kendaraan bermotor yang membutuhkannya. Pelayanan BBM-nya ada yang dilakukan secara manual, dilayani oleh petugas, namun ada juga yang menyediakan pelayanan isi sendiri. Dalam sebuah perjalanan wisata, peran SPBU sangat penting terutama untuk perjalanan overland jarak jauh. Di beberapa rest area di jalan tol, umumnya dilengkapi dengan tersedianya fasilitas SPBU, toilet umum, dan gerai-gerai kuliner bagi para wisatawan atau pejalan pada umumnya. G12. Gastronomi. Gastronomi adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan antara makanan dan budaya, seni menyiapkan dan menyajikan variasi makanan minuman berkualitas yang menggugah selera, juga gaya memasak untuk menu di daerah tertentu, dan ilmu tentang selera makan yang baik. Dan banyak juga penggemar gastronomi ini yang mengabadikannya dalam bentuk tulisan ataupun video. Selera makan yang baik ini diartikan sebagai menemukan restoran, warung, penjajah makan kaki lima yang menjual makanan, minuman yang lezat citra rasanya, mencicipinya, menelitinya, memahami cara memasaknya, dan bahkan menuliskan atau memvideokan pengalamannya dalam hal makan enak tersebut. G13. Gazebo. Gazebo adalah struktur bangunan beratap berukuran kecil yang didekorasi dengan sisi terbuka, kadang-kadang berbentuk segi 6 atau segi 8, sering dibangun di halaman rumah, taman, atau area publik yang luas, dan biasanya dibangun di atas lahan yang memberikan pemandangan yang menarik dan memberikan keteduhan sebagai tempat beristirahat. Di dunia perhotelan, terutama di resort hotel, sering kita temukan bangunan gazebo ini. Ada yang dibangun di tepi kolam renang, ada yang dibangun menghadap ke laut, dan ada juga yang dibangun menghadap ke pemandangan alam pegunungan atau sawah yang menghijau. G14. Gazette. Istilah gazette berasal dari nama uang koin gazzetta yang berlaku di pertengahan abad 16 di wilayah Venesia, Italia, yang kemudian diadopsi oleh Perancis menjadi gazette. Gazzetta menjadi julukan untuk surat kabar pertama yang terbit di Venesia seharga 1 gazzetta per lembarnya. Di masa kini, istilah atau penamaan gazette ini banyak dipakai oleh para penggiat dan produsen publikasi atau penerbit media massa. Penggunaannya diadopsi untuk penamaan koran, jurnal resmi, publikasi promosi, dan banyak kepentingan publikasi lainnya dan diterbitkan secara teratur berperiodik. Di dunia pariwisata, penggunaan istilah gazette ini banyak dipakai oleh perusahaan perhotelan sebagai media promosi hotelnya. G15. Geisha. Geisha juga dikenal dengan kata lainnya yaitu geiko atau geiji. Mereka adalah para wanita Jepang sekelas artis yang dilatih sedemikian rupa dalam gaya seni pertunjukan tradisional Jepang, seperti tarian, musik, dan nyanyian, serta menjadi teman bercakap yang mahir, serta sekaligus juga menjadi nyonya rumah yang piawai, di mana tugas utamanya adalah memberikan hiburan ringan kepada perorangan pria atau sekelompok pria yang mempekerjakannya. Penampilan mereka yang khas ditandai dengan berbusana kimono panjang, gaya rambut tradisional, dan riasan oshiroi atau bedak tebal berwarna putih khas Jepang. Geisha menghibur di pesta-pesta yang dikenal sebagai ozashiki atau pertemuan dengan para geisha, seringkali untuk hiburan klien kaya serta tampil di atas panggung dan di festival. G16. General Sales Agent. Di dunia penerbangan, sering kita mendengar istilah General Sales Agent atau untuk orangnya, atau General Sales Agency untuk firmanya, yang biasa disingkat dengan GSA.
GSA adalah perwakilan penjualan untuk maskapai penerbangan di negara atau wilayah tertentu. Biasanya, GSA selain berjualan tiket maskapai penerbangan, ia juga bertanggung jawab untuk melayani penjualan ruang kargo. Ada GSA yang hanya mewakili satu maskapai penerbangan saja, namun sering pula sebuah GSA menjadi perwakilan untuk penjualan produk dari beberapa maskapai penerbangan. G17, Geography of Tourism. Geografi pariwisata adalah cabang geografi yang berhubungan dengan studi tentang perjalanan, hubungan antar tempat, lanskap, dan manusia, serta kegiatan pariwisata sebagai industri dan sebagai kegiatan sosial serta budaya. Geografi adalah dasar untuk mempelajari pariwisata, karena pariwisata bersifat geografis. Geografi dan pariwisata adalah dua istilah yang ditakdirkan untuk disatukan, karena setiap ahli geografi harus mampu menjadi wisatawan yang berkualitas dan juga sebaliknya. Kita dapat mengatakan bahwa pada dasarnya setiap wisatawan itu adalah ahli geografi yang tersembunyi. Karena turis yang cerdas sebenarnya adalah ahli geografi yang belum menemukan dirinya. G18, Ghost Sleeper. Ghost Sleeper bukanlah kamar yang berhantu. Istilah tersebut berada di dunia perhotelan dan dipergunakan jika 1. Ada tamu gelap yang masuk ke kamar hotel. Tamu gelap dalam hal ini adalah tanda kutip ya. Hal ini terjadi apabila ke dalam kamar tersebut telah disewa oleh tamu terdaftar yang kemudian olehnya ditambahkan orang lain dan bermalam tanpa sepengetahuan pihak hotel. Pengertian kedua, terjadinya kecerobohan front officer di mana status kamar yang menunjukkan bahwa tamu telah menyelesaikan pembayarannya dan meninggalkan hotel. Tetapi staf FO gagal memperbarui status kamar dengan benar, di mana ia masih menyatakan bahwa kamar tersebut terisi. Pengertian ketiga, status kamar telah dipesan, terdaftar dan dibayar oleh pelanggan, namun kamar tersebut dibiarkan kosong dan tidak ditempati atau tidak digunakan. G19, gift shop. Gift shop adalah toko berukuran kecil atau sedang yang menjual cenderamata atau produk kecil lainnya yang dibeli dan dibawa oleh para wisatawan. Umumnya toko cenderamata ini menjual souvenir, memorabilia, dan barang-barang lainnya yang berkaitan dengan topik atau tema tertentu. Barang-barang yang sering dijual antara lain cangkir, gelas kopi, boneka, binatang, mainan, t-shirt, kartu pos, koleksi buatan tangan, buku, barang-barang souvenir khusus yang berkaitan dengan sejarah, seni asli dan kerajinan tangan produsen setempat, dan souvenir lainnya. Dimaksudkan untuk disimpan oleh pembeli sebagai kenang-kenangan kunjungan mereka atau diberikan kepada orang lain sebagai hadiah. G20, gimmick. Gimmick adalah perangkat atau ide cerdas yang dirancang terutama untuk menarik perhatian, publisitas, atau meningkatkan daya tarik, seringkali dengan sedikit nilai intrik dan tidak memiliki tujuan lain selain untuk menarik perhatian. Ketika diterapkan pada pemasaran retail, ini adalah fitur unik yang dirancang untuk membuat produk atau layanan lebih menonjol daripada para pesaingnya. Gimik kadang-kadang dipandang negatif, tetapi beberapa gimik yang tampaknya sepele sering berkembang menjadi fitur permanen yang berguna untuk pemasaran sebuah produk. Perusahaan akomodasi dan tour operator sering menggunakan gimik ini untuk memasarkan jualan mereka. Para pemirsa yang setia, demikian penyampaian glosari pariwisata Indonesia seri ke-23 yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Saya, Bondan Nurdianto, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di seri berikutnya. Salam pariwisata Indonesia Maju.